saya meninggal, saya tidak tahu. Saya minta Bapak Hakim berikan keadilan buat saya. Gitu ya. Karena kami ini sudah sangat baik, Pak. Ibu Farida ini kebal hukum. Persoalan ini bukan di Polsek Gayungan atau Poltabes Surabaya, Pak. Persoalan ini udah dari Polres Papua, Polsek Papua. Kami orang Papua kesini minta keadilan. Kami tidak minta orang punya hak. Kami minta kami punya hak. Kami orang Papua, orang punya. Kami punya. Kami nggak pernah ambil orang. Hari ini saya bicara di sini, Pak, saya menangis, saya sedih bukan apa. Karena istri saya meninggal. Dan ulah dari Ibu Farida ini sudah menghilangkan 2 nyawa, yaitu anak dari saudara saya Ruben dan istri dari saya. Dan saya minta Bapak Hakim berikan keadilan. Karena Ibu Farida ini kebal hukum, Pak. Dia merasa dia bisa beli, dia punya duit, dia bisa suap di mana-mana. Itu Ibu Farida. Saya minta maaf, Pak. Saya harus bicara seperti ini sehingga saya bisa luangkan apa saya. Karena saya di dalam ini sampai istri saya meninggal, saya dikriminalisasi. Terima kasih. Sidang perkara terdakwa Lasandri Letsoin bin Muhammad Letsoin kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang kali ini beragendakan pembelaan terdakwa atau pledoi. Dalam pembelaan diterangkan adanya dugaan penyelundupan hukum, dan dianggap cacat hukum, adanya dugaan diskriminalisasi terhadap terdakwa, tidak ada pencurian dan tidak ada kejelasan penganiayaan. Keseluruhan dari pembelaan tadi apa keseluruhannya? Keseluruhannya setelah kami mengkaji mulai dari peristiwa pelaporan BAP terdakwa itu sampai terjadi penangkapan itu semuanya tidak ada yang benar saja. Jadi dari pasal 356 ya 365 tiba-tiba di dakwaan itu ada tambahan ayat 2 kedua KUH pidana. Itu kan ancaman 12 tahun. Yang pertama ancaman 9 tahun. Nah, ini ada apa gitu. Jadi mereka itu kalau bicara pencurian itu seketika itulah terjadi curas itu. Kan orang itu langsung menghilanglah semua. Ini kan mobil ada di polsek, terdakwanya ini ada di tempat mereka, lagi di depan kantor. Di mana itu tujuan dari kekerasan itu? Kami ini aneh perkara ini, aneh banget. Jadi apa disampaikan oleh saudara terdakwa di sidang tadi atas permintaan hakim, itulah hati nuraninya dia sebenarnya itu. Jadi tidak ada pencurian. Adat orang Papua, orang NTT itu pencuri itu bagi mereka itu adalah haram dan itu tidak boleh. Kalau mukul orang berkelahi itu adat mereka di sana. Sama di kampus saya di Bima, mencuri itu di sana haram. Ya, jadi kejadian-kejadian seperti apa yang sampai itu memang kita akui mereka. Kalau berkelahi mereka itu bukan berkelahi. Tiap hari. Pak, terkait penyelundupan hukum tadi apa, Pak? Itu makanya ayat 2 kedua KUH pidana itu penyelundupannya. Kan seharusnya tidak ada pasal itu. Makanya katakan dakwaan itu BAP itu batal. Dia kan dasar dakwaan itu berasal dari berita acara pemeriksaan tersangka atau berita pemeriksaan perkara. Dia juga tidak ada punya keterangannya. Dia tidak diperiksa sebagai tersangka. Ini yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Kita periksa berkas juga seperti itu, ya kan? Jadi ada saksi dari polisi tidak sinkron kejadian penangkapan dengan BAP yang terjadi. BAP penangkapan 9 pagi, sedangkan penangkapan jam 12 malam. Jadi artinya apa? Berarti ini semua itu memang ada sesuatu yang tidak benar. Itu yang kedua, tanggal 8 Mei dia ditangkap. Tanggal 9 Mei sudah ada pengacaranya. Kok dibiarkan dan diperiksa selama 2 bulan di Polrestabes? Ada apa? Kan dia sudah punya pengacara, kami pengacaranya kok tidak pernah di otak-atik. Bahkan kami minta penangguhan. Kenapa ada diperiksa sebagai tersangka kayak gitu? Itu hal-hal aneh di penyidik. Maka katakan terdakwa korban kriminalisasi oknum penyidik. Itu judul pembelaan kita itu. Memang kami ini penegak hukum, Pak. Ya. Terkait pengakuan terdakwa bahwa Ibu Farida ini kebal hukum. Nah, ini melihat mungkin bisa saja ini kan dituduh pencurian kekerasan. Loh, kok bisa perkara ini bisa naik ke persidangan kan begitu? Artinya ada rentetan peristiwa toh. Kejadian tanggal 6 Desember, laporan 12 Desember, sudah 1 minggu. Kenapa saat itu tadi langsung dilaporkan mereka ini kan? Dan ada somasi pengacaranya kepada Ruben. Pengacara, Pak Ruben, kenapa mobil itu dibawa oleh si teman-temannya si Andre itu? Kembalikan mobil itu jangan dibawa kemana-mana coba. Artinya apa? Berarti bukan pencurian. Kita masukkan dalam BAP kita. Kita ada lampiran dokumen-dokumen kita. Ya, jadi hal-hal itu hakim harus objektif. Ya, saya melihat ya kasus ini teman-teman ya dari awal saya kecewa. Ketika kami periksa saksi korban, kami minta CCTV dibuka, tapi tidak dibuka. Benar nggak 12 orang? Dakwaannya kan hanya 5 orang. Nah, saya katakan 242 itu ancaman ya 7 tahun, sumpah palsu, keterangan bohong. Itu udah benar itu. Nah, hal seperti itu ya kami harus minta hakim ini harus benar-benar
apa yang kami bacakan tadi menyentuh hati yang mulia. Kami tidak punya persoalan dengan hakim, tidak punya persoalan dengan jaksa, kami mencari keadilan, penegakan hukum. Ya, itu yang didakwakan. pasal dakwakan itu 365 ayat 2 ke 2. Artinya yang didakwakan jaksa itu menurut kuasa hukum seperti apa? Itu tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Itu artinya penyelundupan hukum itu. Seharusnya itu tetap pasal 356 itu. 365 itu harusnya. Pencuri ancaman 9 tahun. Dia memakai ancaman lebih tinggi lagi 12 tahun karena ayat 2 itu persekutuan persekongkolan. Nah, ini tidak benar ya. Jadi saya berharap ya pengadilan harus objektif. Jadi ini yakin bebas. Pasal 191 KUHP itu harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum itu. Mungkin ada tambahan dari... Sementara harapan terdakwa kepada Ketua Majelis Hakim, memohon untuk dibebaskan saya dari tuntutan penuntut umum. Terdakwa, Pak Andre. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kalau dari saya, mungkin saya minta untuk majelis hakim bersikap adil dan melihat kasus ini seperti apa, sehingga keadilan itu bisa kita dapat. Dalam arti bahwa saya juga jauh-jauh dari Papua ke sini untuk minta keadilan, ya. Kita jauh-jauh ke sini untuk minta keadilan. Ibu Farida ini kebal hukum. Kenapa saya bilang kebal hukum? Persoalan ini bukan cuma baru di Surabaya. Jadi persoalan ini sudah mulai dari Polsek Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Itu Farida dikasih panggilan tidak pernah pergi. Kemudian dari Polres Kabupaten Sorong dikasih panggilan tidak pernah pergi. Menghilang sampai 2 tahun. Akhirnya kita ketemu di sini. Nah, sampai di Polsek Poltabes Surabaya dia buat juga kayak begitu. Saya kenakan kita ini sudah percayakan pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Tapi pihak oknum kepolisian ini tidak bisa hadirkan Farida. Ada apa di balik semua ini? Hah? Farida ini siapa? Seorang Freddy Sambo aja bisa ditahan. Seorang Farida, pihak kepolisian tidak bisa tahan dia. Dia siapa? Di sini kami cuma minta keadilan. Kita pengen keadilan. Kita tidak mau ribut-ribut, tidak mau yang lain. Seandainya dari kemarin, kalau Ibu Farida udah ketemu, persoalan ini tidak akan seribet ini. Tapi karena dia selalu menghilang. Kalau memang dia merasa bahwa dia tidak punya persoalan dengan kami, datang baik-baik. Kita ini orang baik. Datang baik-baik, tunjukkan, kasih bukti bahwa ini saya udah lunas, saya udah selesai. Kita pulang. Kalau memang dia merasa benar, kan begitu. Kalau dia benar ngapain harus kabur? Kemudian kalau benar ngapain harus sogok saya? Suruh pengacaranya sama pamannya sogok saya. Berapa itu besaran waktu Anda ditawaran uang untuk mundur dari perkara ini? Jadi Berapa besaran uang yang disodorkan ke sampean agar mundur dari perkara ini? ya waktu itu ada rekaman ya. Waktu itu pertemuan di Hotel Alana. Ya. Mereka pengen sogok saya. Berapa Jadi itu? di situ ada 50 juta. Dari rekaman ya, dari rekaman itu ada 50 juta. Di luar dari mereka by telepon, ada yang minta 200 juta, ada yang minta berapa. Tapi di situ saya menolak. Ya. Pak, harapannya hakim harus bebas ya Pak ya, Harapan memutus saya bebas ya, Buat hakim, saya pengen vonis bebas. vonis bebas. Saya minta keadilan dan saya minta vonis bebas karena saya tidak terbukti melakukan pencurian dan Siap. Perlu diketahui dalam surat dakwaan penuntut umum menerangkan, kasus ini berawal pada Rabu pukul 16.30 WIB tanggal 6 Desember tahun 2023. Terdakwa bersama 5 orang temannya yakni Andre, Immanuel, Nixon dan Franz masing-masing belum tertangkap mendatangi kantor PT Jabaru Telematika Jalan Gayung Kebonsari X nomor 7 Surabaya untuk menagih hutang Ruben yang ada pada Farida, selaku pemilik sekaligus Direktur PT Jabaru Telematika. Menyambut kedatangan terdakwa bersama 5 orang temannya, Bagas yang adalah karyawan PT Jabaru Telematika diperintahkan Farida keluar untuk menjemput pengacara perusahaan bersama dengan Jondrik Budianto dan Muhammad Haryamansyah. Pada saat Jondrik dan Muhammad keluar dari dalam kantor dan berjalan menuju mobil Mitsubishi Expander Ultimate tahun 2022 warna abu perak metalik nomor polisi L1805ABD yang terparkir di halaman kantor, terdakwa bersama dengan 5 orang temannya datang menghampiri Jondrik dan Muhammad. Sewaktu Muhammad akan membuka pintu mobil, terdakwa dengan kasar menutup kembali pintu mobil Mitsubishi Expander Ultimate itu dan meminta kunci mobil yang dipegang Muhammad dengan cara mengambil kunci mobil yang ada di tangan kiri Muhammad sambil berteriak, "Kalian baru ada polisi berani pulang, apa perlu panggil pasukan?" Terdakwa juga meminta dengan paksa STNK mobil Mitsubishi Expander Ultimate itu. Mengetahui hal itu, Jondrik yang saat itu membawa STNK mobil,
langsung kembali masuk ke dalam kantor agar STNK mobilnya tidak diambil oleh mereka. Karena merasa tidak membawa STNK mobil, Muhammad mengatakan jika STNK tidak ada pada dirinya. Kesal, terdakwa pun mengancam Muhammad dengan mengatakan, "Jangan main-main dengan saya ya." Muhammad yang merasa ketakutan selanjutnya kembali masuk ke dalam kantor. Usai mengeluarkan ancaman, selanjutnya terdakwa bersama dengan 5 orang temannya pergi meninggalkan kantor PT Jabaru Elektrodaya Telematika dengan membawa mobil Mitsubishi Expander Ultimate, yang dikendarai oleh Robert. Ternyata diketahui, kalau mobil Mitsubishi Expander Ultimate yang diambil oleh terdakwa bersama dengan 5 orang temannya tersebut merupakan milik Farida selaku Direktur Utama PT Jabaru Elektrodaya Telematika dan Farida mengklaim hutangnya pada Ruben telah lunas pada Juli tahun 2022. Saksi Farida tidak pernah mengizinkan terdakwa bersama dengan Andre, Immanuel, Nixon, Franz dan Robert mengambil mobil tersebut. Akibatnya saksi Farida melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena mengalami kerugian kurang lebih sebesar 300 juta. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024 terdakwa berhasil ditangkap oleh tim dari Polrestabes Surabaya di sebuah rumah di Jalan Mahkota Zamrud nomor 75 Sentul Bogor, Jawa Barat beserta mobil Mitsubishi Expander Ultimate yang dibawahnya, pada dakwaan, dari Surabaya Rahayu mewartakan.